Amelia Putri, Dian Sapitri, Fahri, Hadir. Dianza, Hadir. Hafiza, Hadir, Hikmatarullah, Ingrid, Fazla, kenapa Fazla? Tarik, India, Rasya. Oh tadi hadir tapi pulang. Rizky Damar, Sabrina, Sapitri, Salma, Salsabila Zahra. Oh itu yang ini. Rizky, ada lagi? Yang belum? Iki Maldi ya. Kenapa itu? Kenapa Alfa? Berarti ini ya temennya kalau yang udah masuk. Oke, gimana kabarnya hari ini 10 Maret? Sehat semuanya? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peninggalan zaman batu ya, atau tentang prasejarah. Nah, sebelumnya coba kita lihat gambar berikut ini. Oke, sebelumnya kita coba kamu lihat ini kira-kira gambar apa ya? Lukisan tangan ya. Ini adalah kebudayaan pada zaman nenek moyang kita dulu tentang lukisan. Tapi mereka itu melukisnya pakai gunain cap tangan di dalam goa ya, di dinding goa kayu. Siapa yang pernah masuk ke goa? Belum pernah. Oke, nanti coba masuk ke goa. Nah ini memiliki arti ya nak. Biasanya kalau yang jarinya lengkap itu menunjukkan bahwa keluarganya masih lengkap semuanya. Tapi ada beberapa yang jarinya cuma 4, ada yang 3 dan lain-lain. Dan ini banyak di Indonesia tuh banyak dari itu. Coba saya mau tanya, kira-kira dari gambar ini apa yang bisa kamu ambil tentang nenek moyang kita dulu? Kira-kira mereka sudah berpikir tentang kreativitasnya sejauh mana? Menurut kamu udah jauh apa belum? Kreativitasnya apa? Masih terbatas, kenapa? Masih pakai tangan doang. Sedangkan kita pada saat ini banyak ya, banyak cat air yang bisa kita gunakan. Nah, pada zaman dahulu itu masih menggunakan cap-cap dari tanah. Warnanya dari apa sih Miss? Ya tanah bisa, buah-buahan bisa. Dan biasanya kan dinding gua itu kan ada yang bisa dibentuk ya, masih bisa dibentuk. Nah, tapi menunjukkan bahwa pada zaman dulu itu nenek moyang kita tuh udah kreatif, udah bisa berpikir sejauh ini, udah bisa membuat sesuatu, udah bisa meninggalkan jejak kayak gitu. Terus sekarang minggu lalu kita itu sudah belajar tentang peninggalan ya, masih ingat? Ada mopo yang kayak gitu, peninggalan zaman batu ya, kapak perimbas, apa lagi? Kapak lonjong, terus kapak persegi, gak apa-apa, gak usah malu-malu. Kapak corak, pintar, ada lagi? Nekara, boleh. Nah, Miss mau ngetes seberapa ingat kamu, jadi kita akan bermain kuisis. Nanti ambil handphonenya, kita main kuisis di sini. Hanya 5 soal untuk saya ngetes kamu masih ingat atau enggak tentang materi minggu lalu. Nah materinya tentang itu lagi ya, tentang batu-batuan yang tadi. Semuanya sudah dimasukkan kodenya? Sudah ya. Sekarang kita mulai bermain kuisis.
Silakan diketik, kita jawabannya apa? Ya, sebelum apa ya? Mana nih, belum ada satu. Oh udah, yang saya pikir sudah menjawab. Siapa ini? Saya Miss. Yang jawab siapa? Ya salah kan nih? Pertanyaan selesai. Wah, belum ada yang benar. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya, karena kamu sudah rata-rata sudah memahami materi yang minggu lalu tentang batuan praaksara. Nah, kita sekarang masuk ke periodisasi perkembangan kehidupan. Di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang kedua tingkat lanjut. Yang ketiga bercocok tanam, dan yang keempat masa berganti. Silakan dicatat jika penting, sekarang sambil dicatat ya. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Kehidupan ekonominya mereka masih bergantung pada alam ya. Jadi mereka masih mencari dan mengumpulkan makanan. Makanya mereka hidupnya itu berbeda-beda. Apa arti istilah berbeda-beda itu apa namanya? Nomaden. Artinya hidupnya tidak menetap. Gitu. Artinya ketika satu kawasan dia makanannya habis, maka ia akan pindah ke tempat yang baru. Kayak gitu. Terus budayanya mereka masih menggunakan alat dari batu, tapi yang masih kasar. Apa aja? Itu tulisannya alat serpi ya. Ada alat serpi sama dari tulang atau kayu. Terus masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Nah ini dia sudah bisa bercocok tanam dengan sistem berladang. Mereka hidupnya itu memilih gua sebagai tempat tinggal. Apa gua? Bahasanya, bahasa sejarahnya gua apa? Abris? Ya, pintar kalau abris so. Ini diperkirakan masa Mesolitikum, mereka sudah tinggal di dalam gua. Nah yang tadi jangkauan tangan itu adalah manusia yang hidup pada zaman ini. Terus kebudayaannya mereka sudah punya kapak ya, kapak Sumatera dari tulang dan di masa bercocok tanam itu zamannya Neolitikum atau zaman batu baru. Jadi berarti batunya sudah lebih halus. Mereka kehidupan ekonominya sudah bisa berdagang, tapi menggunakan sistem apa itu barter? Bukan betul? Barang ya, barang dengan barang yang nilainya sama atau mirip ya. Seperti itu. Nah, kehidupan sosialnya mereka sudah hidup secara berkelompok. Sudah hidup secara berkelompok di masyarakat perkampungan. Jadi udah bikin kampung-kampung. Nah, kalau yang dulu itu dia hidup yang pindah-pindah, yang makanan habis pindah-pindah. Nah, sekarang sudah berkelompok atau udah bikin kampung mereka itu. Budayanya mereka ada kapak persegi, ada kapak lonjong. Nah, ini udah diasah halus. Kalau kamu ingat, tadi juga ada pertanyaan tentang kapak ya, kapak lonjong itu udah halus. Maksudnya halus tuh permukaannya sudah halus ya. Dan yang terakhir adalah masa perundagian. Ini adalah orang-orang yang sudah bisa membuat kerajinan perundagi. Ekonominya mereka udah berdagang dan tapi walaupun sistemnya masih barter, mereka barternya sudah ke tempat yang jauh. Karena perundagian itu diidentikan dengan perahu. Jadi mereka sudah bisa berlayar. Terus sudah membuat perkampungan tapi lebih besar dan lebih teratur. Bisa dikatakan di sini berarti sudah ada kepala sukunya nih. Terus mereka juga di sini buatnya arca tapi dari perunggu ya, karena perundagian. Dan pada zaman ini yang bercocok tanam sama perundagian itu sudah adanya sistem kepercayaan ya. Jadi mereka sudah mempercayai bahwa adanya kehidupan setelah mereka meninggal atau
atau kita sebut sekarang agama. Nah, mereka sudah punya itu. Oke, mungkin Chris hanya menjelaskan sedikit saja. Setelah ini kalian akan saya bagi ke dalam 4 kelompok. Jadi ada yang masuk ke masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, ada yang tingkat lanjut, ada yang bercocok tanam, dan ada yang di masa perundagian. Nah, mengingat kita mengulang sedikit ya tentang peninggalan-peninggalan pada zaman Praksara. Di sini ada apa ini namanya? Yang ini alat serpi. Nah, 2 ini tadi sudah digunakan pada yang mana tuh alat serpi itu? Awal-awal ya? Yang masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Ini kejauhan mau dengar apa tadi? Sampah dapur atau kerang ya. Tadi itu dalam kurungnya itu kerang, tumpukan kerang. Ini masa Mesolitiku dan mereka tinggalnya di dalam habis sosok atau gua. Untuk apa ini? Mereka untuk apa ini? Berlindung. Ya, bertempat tinggal benar sih. Berlindung dari hewan buas dan cuaca. Ini kapak persegi, ini yang saya maksud tadi sudah lebih halus, dan ini kapak konjung. Bedanya hanya di bentuknya. Terus ini ada perhiasan tapi dari batu. Nah, ini masuk ke zaman Megalitikum, artinya zaman batu besar. Ya. Di sini mereka sudah mempunyai kepercayaan atau agama ya. Makanya bentuknya menhir ini untuk apa menhir? Sembah. Ini ada dolmen seperti apa namanya? Meja. Ini untuk tempat duduknya raja. Ada kubur peti batu, dia tidak ada tutupnya untuk menaruh mayat. Yang ini warga untuk menaruh mayat ukuran. Yang ini sama, tapi ada tutup. Ini pundak berundang untuk apa? Ayo jangan malu, untuk apa? Beribadah ya, untuk menaruh persembahan. Ini apa tuh? Ya, untuk menyembah ya. Ini kapak corong. Ini kalau yang udah dari besi ini, dia masuknya ke zaman perundagian ya. Dari perunggu atau besi. Ini kapak corong. Dia untuk ngambil umbi. Ini ada negara sebagai alat upacara dan biasanya untuk memanggil hujan. Moko sebagai alat musik. Bejana perunggu untuk minum. Manik-manik untuk perhiasan. Dan kapak sepatu atau cedera. Untuk apa? Alat upacara. Nah, saya minta sekarang ini lagi hits banget yang namanya infografis kayak gini. Tolong nanti ketika sudah dibagi ke dalam 4 kelompok, kalian bikin infografis. Misalkan kamu dapat masa perundagian. Di sini tulis ekonominya mereka ngapain, budaya sosialnya mereka ngapain, terus yang terakhir budayanya ya mereka ngapain. Setelah itu kirim ke saya, lalu kita akan presentasikan. Mulainya pakai berhitung karena laki-lakinya ada 4, jadi dimulainya dari laki-laki. Ayo Fahri, 1, 2, 3, 4, terus nyambung ke dia, terus nyambung ke dia. Dari Fahri nomor 1. Kita 1, 2, 3, 4. Oke, kelompok 1 itu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang kedua tingkat lanjut. Kelompok ketiga apa tadi kelompok ketiga? Bercocok tanam. Yang keempat perundagian. Silakan berkumpul bersama kelompoknya, ambil handphonenya dan dikerjakan infografis. Yuk.
Sekarang kelompok yang pertama silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Kehidupan sosial masih sangat bergantung pada alam dengan cara meramu, yakni mencari dan mengumpulkan makanan. Kehidupan sosial, hidupnya tidak menetap, nomaden, mereka yang membara, tidak ke tempat yang satu ke tempat yang lain. Kehidupan budaya, sudah mampu membuat alat-alat sederhana dari batu atau tulang dan walaupun masih berbentuk kasar. Contohnya, alat-alat batu ini, alat seni, dan alat tulang dari kayu. Ada yang bertanya? Silakan. Nomaden itu kayak manusia yang hidupnya itu nggak. Benar Ingrid? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Sekian dari kelompok resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disimak ya. Masa berburu dan mengumpulkan tingkat lanjut, terutama kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonominya bercocok tanam dengan sistem berladang. Kehidupan sosial hidup menetap dengan memilih dua sebagai tempat tinggalnya. Kehidupan budaya bisa dimiliki dua, Batak, Sumatera, dan alat tulang sapu. Ada yang ingin bertanya? Saya. Siapa tanya? Apa nama lain dari sini? Apa nama lain dari bawah? Apa tadi? Apa nama lain? Nama lain dari dua. Apa? Nek? Benar? Benar. Oke, benar. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 3 yaitu masa bercocok tanam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga di sini ingin mempresentasikan masa bercocok tanam. Yang pertama ada kehidupan ekonomi. Sudah melakukan kegiatan perdagangan yang bersifat barter. Yang kedua, kehidupan sosial. Mereka hidup menetap di suatu tempat secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan. Yang ketiga kehidupan sosial, kehidupan budaya. Alat-alat yang dihasilkan sudah dibuat halus. Contohnya kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, alat pemukul kulit kayu, dan perhiasan. Ada yang ingin bertanya? Apa itu barter? Barter adalah sistem pembayaran dengan tidak menggunakan uang, yaitu dengan menukar barang. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan ditutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita sekarang ke kelompok terakhir ya, yaitu masa pendakian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan ekonomi pada masa ini perdagangan masih bersifat barter, namun telah menjangkau tempat yang jauh. Kehidupan sosialnya hidup menetap di perkampungan yang lebih besar. Kehidupan budaya, kepercayaan semakin berkembang meningkatnya pemahatan arcing dan pendirian bangunan batu untuk pemujaan, contohnya gelang dan cincin, perunggu dan kapal perunggu untuk upacara. Ada yang mau bertanya? Contohnya di kehidupan budaya itu ada apa aja? Contoh di kehidupan kebudayaannya ada gelang dan cincin perunggu dan kapak perunggu untuk upacara. Oke, benar dia? Iya, Miss. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya beri tepuk tangan untuk kita semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diserap dan jadi kebaikan di hari
hari-hari berikutnya. Biar kamu nanti ketika ulangan itu tidak ada yang remeh. Sekarang Miss mau kalian menuliskan apa sih yang kalian dapat dari pelajaran hari ini. Silahkan di bukunya dituliskan apa yang pelajaran apa yang bisa kamu dapatkan pada hari ini. Yang paling berharga, yang menginspirasi. Tadi kan tentang kehidupan nenek moyang kita ya hari ini ya. Kira-kira apa sih yang menginspirasi kalian? Silakan. Sudah semuanya dituliskan? Siapa yang berani membacakan? Boleh Torik, silakan. Boleh berdiri biar kelihatan. Apa Torik? Pelajaran yang bisa kamu ambil hari ini? Dalam pelajaran hari ini kita dapat mengenal apa itu zaman prasejarah. Oke, beri tepuk tangan untuk Torik. Satu lagi, perempuan dong. Satu lagi, siapa yang mau? Boleh Amel, silakan Amel berdiri. Yang bikin saya terinspirasi di zaman nenek moyang bergambar tidak memakai warna melainkan yang warna dengan tangan berwarna yang berwarna lalu mewarnainya dibuat di sebuah kertas kemudian dinding dua. Oke. Jadi kesimpulannya pada zaman dulu itu kehidupan nenek moyang kita tuh udah sangat beragam ya. Dan ada nggak sih yang kita lakukan sampai hari ini kehidupan atau corak-corak yang tadi budayanya, sosialnya, ekonominya ada nggak sih yang masih kita lakukan sampai hari ini? Ada nggak? Apa itu? Apa? Bercocok tanam, pinter. Masih banyak ya. Sekarang kita melakukan bercocok tanam. Nah, karena memang itu adalah nenek moyang kita, jadi apa yang mereka lakukan itu pasti kita tiru. Seperti ya bercocok tanam itu. Karena apalagi Indonesia kita makannya apa nak? Nasi ya, dari padi. Itu harus melalui proses bercocok tanam. Mungkin itu yang dapat kita pelajari pada hari ini. Materi pada hari ini seru atau tidak? Seru ya. Nanti minggu depan kita masuk ke materi kerajaan Hindu-Buddha. Kalian nanti akan saya bagi ke dalam, udah nggak kelompok lagi ya, individu. Nanti kalian presentasi satu per satu. Siap? Siap. Terima kasih. Sebelum kalian silakan berdoa. Ketua kelas dipimpin. Siap. Membaca doa. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelum mengajar. Silakan kembali ke rumah